gila. Boleh banget. Oke. Ya, kita sore ini sesinya adalah interview langsung dengan teman-teman media ya, Junior dan Kalista. Kalista mungkin sebelumnya sudah pernah juga, jadi nanti teman-teman media akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar sinetron ini ke kalian semua. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ke Kalista dulu boleh ya? Kalista, oke, debut acting perdana kan kemarin sinetron Buku Harian Seorang Istri. Ya, itu sukses banget Kalista memerankan sebagai Lula. Nah, kali ini Kalista luar biasa langsung jadi pemeran utama. Iya, sebagai Mika. Gimana Kalista pertama kali ditawarkan jadi pemeran utama di Roda-Roda Gila dan ketemu langsung sama Junior Robert? Pesan pertamanya gimana? Aku waktu ditawarin pertama kali untuk screen test untuk jadi Mika, itu adalah posisinya aku masih syuting Buku Harian Seorang Istri. Jadi aku emang gak expect untuk kayak tayang sebelum Buku Harian Seorang Istri selesai. Jadi kayak aku kaget aja gitu sebenarnya kita tiba-tiba dipanggil terus syuting. Dan untuk Junior Roberts, aku bener gak tahu kalau pemainnya bakalan dia. Sama sekali gak dikasih tahu sampai H-1 syuting. Bener-bener sampai H-1 syuting baru dikasih tahu kalau misalnya iya, jadi kamu mainnya sama Junior Roberts. Awal tuh masih abu-abu gitu, kayak ada omongan gitu dari orang, cuman kayak nggak pasti. Oke. Nah, kalau Junior sendiri gimana? Waktu pertama kali dikasih tahu ternyata beradu acting sama Kalista Arum. Kesan pertama gimana? Kalau aku juga sama sih. Aku juga awalnya nggak tahu kalau lawan main aku dia. Malah aku dengarnya yang beda lagi gitu. Terus tiba-tiba pas syuting, aku waktu aku persiapan sih cuma sekali aku ke kantor ya. Waktu itu ke kantor cuma terus tiba-tiba langsung syuting aja gitu. Tiba-tiba langsung syuting aja pas di lokasi baru ternyata lawan main aku Haca ya. Jahat banget pas di lokasi, orang tahu sebelumnya tahu, tapi kan masih belum pasti. Iya. Tapi ya pas ya Hamin berapa tahunnya? Emang belum pasti. Jadi kayak kita tuh selalu dibilang kayak ya belum pasti. Terus tiba-tiba syuting aja. Kayak mereka sengaja supaya kayak surprise. Gitu. Tapi aku seneng lah, dia udah main sama kakak aku lah ya. Jadi otomatis aku cerita gimana lokasi, gimana semua orang, gimana lokasi, gitu lah. Jadi ya udah, jadi aku bisa juga tahu dia ada cerita-cerita ya, jadi aku juga cocok masuk gitu. Iya, oke. Ini udah langsung banyak pertanyaan nih ternyata untuk kalian. Ada pertanyaan dari Mas Ari Warta Kota untuk Junior Roberts. Katanya gimana akhirnya keinginan lo terwujud main sinetron setelah sukses di series dan film? Waduh. Keinginanku, iya sih aku sempet sih dulu emang pas web series sama film dulu kan kayak pengen coba deh ke sinetron, akhirnya dapet kan. Ya senang, tentu aja senang banget karena kan aku bisa belajar lagi gitu loh. Karena kan di tiap-tiap web series, film, sinetron semua itu ada yang bisa kita pelajari, ada yang bisa kita ambil dari semua itu. Tentunya beda-beda gitu treatmentnya. Dan aku syuting sinetron ya aku senang banget. Sesuatu yang baru buat aku. Ya. Ada bedanya yang paling dirasakan mungkin udah mulai merasakan. Bedanya ya. Oke, sini nih. Udah selesai. Sini lagi. Sini. Nggak ada proses reading itu nggak ada. Kita di bawah langsung ke lokasi ya. Kita reading ya di lokasi gitu. Langsung harus siap ya. Lembut banget gitu. Kalau di film sama web series kan kita punya waktu ya untuk bisa ngelakuin treatment kita bisa belajar membaca detailnya, detail banget gitu kalau misalnya film web series. Di sini karena waktu kita terbatas, ya kita otomatis harus menyesuaikan gitu. Ya. Langsung beradaptasi ya Junior Robert sih berarti sekarang ya. Ya, nggak tahu deh. Tiba-tiba aja ya. Udah jago banget. Enggak beradaptasi. Ngafalinnya lumayan loh. Ngafalinnya tiba-tiba lumayan biasa. Ngafalin scene-nya yang paling berasa ya berarti ya. Kan iya karena film sama web series kan kita punya waktu ya. Aku berapa hari kita bisa baca lama gitu. Kalau di sini kan kita syuting misalkan hari ini episode 6. Besok episode 7 turunnya mungkin bisa besok pagi, bisa besok siang. Jadi langsung baca di mobil, langsung take gitu-gitu. Oh, lebih cepat banget. Tapi lama-lama aku makin belajar sih, jadi aku mungkin lama-lama bisa terbiasa. Udah mulai terbiasa ya. Pemain sinetron yang bisa baca cepat, hafalin itu aku butuh banget sih. Iya. Salut aku sama dia cepat banget. Yalah. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari Mas Ari Warta Kota. Kali ini untuk Kalista. Kalista gimana buat membangun chemistry sama Junior? Yang juga adiknya dari Cinta Berian lawan main dari sinetron sebelumnya. Mulai nyaman di sinetron nih, gak mau menantang diri keluar ambil film atau series. Kenapa? Mulai yang kedua nyaman di sinetron ya, aku gak mau ngambil film atau series. Iya. Oke, aku coba yang pertama dulu kali ya. Oke, silakan.
Yang pertama, cara aku membangun chemistry sama Junior Roberts. Itu sebenarnya nggak susah sih menurut aku. Nggak sih? Nggak, beneran nggak susah karena Junior itu orangnya open banget. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi duduk ngobrol atau sebelum take kita reading segala macam, dia tuh open for discussion, kayak mau kayak Cak, enaknya gini nggak sih gitu. Terus kalau ngobrol juga nyambung. Jadi menurut aku nggak susah buat bangun chemistry sama Junior. Ya nggak sih? Sebenarnya juga aku ngelakuin itu juga karena aku emang masih kurang jago di sinetron, makanya aku setiap kali nyontek aku selalu bilang kita reading yuk gitu. Reading yuk. Tapi enggak, tapi kan di set gitu. Itu kan ngebantu banget tuh buat chemistry tuh, jadi kayak kita lebih nggak awkward kalau misalnya lagi take. Iya benar. Iya sih aku nggak tahu ya, tapi emang aku udah kebiasaan dari dulu emang tiap kali mau scene kita pasti ada latihan dulu gitu. Supaya pas di scene itu kita nggak tahu mikirin lagi apa kita baca mungkin. Jadi kalau misalnya kita baca di set pun kita tinggal baca sekali udah gitu. Udah waktu yang berkali-kali supaya enak gitu. Kita jadi aku nggak pengen lah misalnya waktu kita dikit di sinetron, waktu kita dikit, jadi aku nggak pengen kita ke set kita harus ngafalin lama dulu nunggu, kasihan orang-orang udah ke set lama-lama udah mau siap take kita harus baca, mereka udah diem lagi aku nggak suka digituin. Iya. Maksudnya nggak enak, I feel bad. Ngerti. Makanya aku pengen semuanya seperti itu. Ya jadi makanya enak banget ya kalau misalnya Junior. Nggak usah lebay. Abis itu kalau kedua tadi apa pertanyaannya? Mulai nyaman main di sinetron, nggak mau coba ke film? Mau banget sebenarnya. Sebenarnya pengen banget, cuman mungkin emang belum waktunya aja. Mau dapat kesempatan jadi penonton? Masalahnya? Ya enggak, I mean after sinetron. After this judul kan ini kata judul mau 2.500 episode kan? Amin deh. Amin, ya. Oke, jadi sebenarnya Kalista mau, cuma sekarang masih sinetron dulu gitu ya, Kalista ya. Mumpung masih ada kesempatan. Iya. Oke. Nah, kalau di sinetron ini juga kan beda banget nih Kalista. Kalista bawa motor, itu bener adegan itu dimainkan langsung oleh Kalista bener ya? Enggak. Adegan-adegan yang berbahaya tentu saja pasti nggak mungkin dikasih. Kalaupun aku maksa nggak mungkin dikasih. Bahkan dia udah jago motor aja adegan berbahaya nggak dikasih buat adegan. Nggak jago juga. Ya pokoknya nggak mungkin dikasih deh kita kalau misalnya adegan berbahaya. Cuman emang di judul ini aku baru pertama kali belajar naik motor, dan itu pun aku belajar biar menguasai untuk in frame dan out frame aja kali ya. Oh gitu. Berapa lama? Iya benar. Berapa lama? Dia belajar itu syutingnya episode 1. Dia belajar episode 1. Episode 2 udah bisa posting. Iya, keren. Kita diajarin juga sama anak kru sama yang udah stand in motor yang udah jago gitu loh. Jadi aku ketular gitu ilmunya. Jangan kaget kalau tiba-tiba aku bisa wheelie ya. Enggak apa-apa. Yang lagi lo bisa. Ini belajarnya waktu itu berarti motor gede gitu ya berarti ya? Iya, motor gede. Dan itu emang awalnya kagum sih karena berat banget kan. Cuman aku selalu bilang kalau misalnya udah jalan tuh nggak berat, terus aku coba emang bener sih kalau misalnya udah jalan ya. Iya, kalau jalan udah tinggal gas. Iya benar. Cuman kalau ada belok dikit pas lagi diem agak setengah mungkin ke samping dikit, nah itu berat. Iya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mbak Windy Pikiran Rakyat. Untuk Kalista dan Junior, apa pertimbangan kalian menerima peran di sinetron Roda-Roda Gila? Pertanyaan keduanya, riset atau observasi apa yang dilakukan untuk pendalaman karakter? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Ya, silakan. Pertimbangan aku untuk proyek ini ya? Iya. Aku sih sebenarnya I see this as an opportunity, jadi kayak aku nggak mikir banyak gitu. Apalagi kayak aku udah lama banget di sinetron sebelumnya di Buku Harian Seorang Istri, dan aku udah ngerasa Buku Harian Seorang Istri tuh udah jadi kayak zona nyaman gitu buat aku, kayak kayak aku pengen coba yang lain deh, kayak I want try something new. Jadi ya gitu, jadi aku kayak nggak banyak pikir sih sebenarnya. Aku sih aku pasti kasih tahu mau main sinetron, aku kayak udah aku emang pengen. Terus habis itu aku nanya juga saudaranya siapa, pengennya apa. Terus udah Pak Akbar, aku lihat Pak Akbar juga anak langit, anak jalanan, dan dia ngelakuinnya juga aku lihat bagus gitu hasilnya. Udah kenapa enggak ya? Terus dan ceritanya juga udah gila. Menurut aku sih, aku baca episode 1, sinopsisnya oke banget gitu. Konfliknya kalau misalkan kalian yang udah nonton, konfliknya strong banget sih menurut aku.
ini kuat gitu. Ceritanya kuat menurut aku. Jadi asalkan kita semua bisa saling support, menurut aku ini bisa jadi sesuatu gitu. Tapi buat junior sebelumnya pernah ada ngelakuin adegan kayak di sini juga nggak, bawa motor gitu, jadi anak motor. Kalau di sini kan ceritanya jadi ketua geng motor gitu ya junior ya. Kalau di web series sama film sih ada naik motor, cuman ya nggak geng-geng motor itu enggak sih. Oh, Paling naik bukan motor geng. biasa lah kalau Iya. Oke. Berarti kalau jadi ketua geng motor baru ini ya. ini baru pertama kali nih. Berantem Iya, yang bener. banyak, mungkin berantemnya yang berantemnya niat banyak gitu. Di sini baru. Emang Nah. semuanya? Enggak, maksudnya niat nih. Tapi ya udah dalam mungkin satu cerita sekali doang. Banyak ya. Maksudnya mau ngejatuhin aku bagaimana nih cara ngomong. Nah, itu kan ada adegan fighting juga gitu kan. Ini berarti nyambung ke pertanyaan kedua nih. Riset atau observasi apa yang dilakukan kalian untuk mendalami karakter ini? Sebenarnya kalau kita sih riset dan observasi kita dengan cara ngobrol sama Pak Akbar sih, kan sih? Ya. Karena Pak Akbar sendiri kan dia tuh ikut andil banget dalam segi cerita, dalam segi pengambilan syutingnya. Jadi kayak kita harus baik-baik ngobrol sama dia supaya kita tahu dia tuh pengennya ide yang di otak dia tuh kayak apa sih. Yeah. Dia tuh pengennya karakter kita tuh semua kayak apa sih gitu loh. Apalagi ini kan emang ini adalah film, ada filmnya dulu kan. Yeah. Udah gila ini ada filmnya dulu. Cuman Pak Akbar juga bilang emang kita nggak plek sama filmnya. Jadi kayak kita lebih ke ya mengikuti ide dan imajinasi dari penulis dan penulis. Iya. Okay. Kalau lanjut ya, ada tambah. Ya kalau aku sih emang sama kayak gitu, karena menurut aku kan dalam setiap syutingan itu kepalanya itu ya sutradara gitu kan. Otaknya itu sutradara, kita itu mungkin bagian tangannya, bagian badan emang gitu. Jadi kita itu ya semuanya harus nyatu dulu. Jadi makanya aku ngobrol dengan Pak Akbar banyak-banyak dari awal supaya aku tahu perspektif dia tentang sinetron ini itu apa sih gitu. Perspektif dia tentang Alvaro, tentang Mika itu seperti apa sih. Hubungan aku dengan Mika seperti apa sih, hubungan aku dengan Isyana seperti apa gitu. Jadi emang semua awalnya dari ngobrol dulu. Oke. Dan jadi aku dulu ya. penonton di Orang Jalanan sama anak aku berapa episode. Iya. Oh itu salah satunya ya buat jadi gambaran junior ya. Pengen ngeliatnya sih gimana sih kalau yang dulu tuh mainnya gimana, dan karena aku nggak pengen kita bikin hal yang sama gitu. Dan memang Pak Akbar juga nggak pengen kayak gitu. Pak Akbar pengen menciptakan sesuatu yang baru, walaupun emang ini geng-gengan dan motor-motoran juga. Ya. Tapi Pak Akbar pengen something new, something crazy. Yes. Iya. Jadi buat sekalian ini info buat teman-teman media mungkin ya, Pak Akbar yang sering disebut oleh Kalista dan Junior adalah sutradara dari sinetron Roda-Roda Gila. Iya, Pak Akbar itu Akbar Bakti, namanya Akbar Bakti itu sinetron Roda-Roda Gila, Langit. Ya. Kalista mungkin apa bedanya dulu main sama kakaknya sekarang sama adiknya? Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman apa yang paling menarik di sinetron Roda-Roda Gila ini? Karena ini kan semacam membangun kembali dari film ke sinetron gitu ya. Itu yang paling menarik dalam syuting yang mungkin baru beberapa hari ini, apa yang pertama kali terjadi? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fatmi. Mungkin pertanyaan kedua bisa untuk Junior dan Kalista ya. Silakan mungkin pertanyaan pertama dulu Kalista. Oke, pertanyaan pertama, perbedaan main sama abangnya dan adiknya ya? Iya. Di buku harian seorang istri, aku emang nggak pernah diplotin sama Cinta Brian, tapi aku bisa ngerasain perbedaan karakter mereka. Kayak kalau misalnya Cinta itu dia lebih tipikal yang kayak keras, yang kayak gong terus. Kalau Junior ini dia lebih kalem. Sebenarnya kalem juga enggak sih, jujur sama aja sih kalau misalnya di luar syuting ya. Kalau di luar syuting tingkah lakunya sebenarnya 11-12. Sama-sama ribut, sama-sama jahil, sama-sama ngeselin, sama-sama kayak aduh gitu deh, bobrok gitu. Cuman kalau misalnya di sini kebetulan karakternya itu jomplang. Kebetulan karakter Cinta Brian di buku harian seorang istri dan karakter Junior Roberts di RRG itu berbeda. Kalau Cinta di BHS itu dia karakternya yang kayak keras banget, emosian, terus pokoknya yang lebih bawah yang tipikal
Egonya tinggi dia banget ya. ininya dia jadi senior ya kalau karakter Iya. dia. Dia tuh pokoknya karakternya dia tuh kayak egonya tinggi segala macam. Jadi kayak selalu kayak on tuk di atas terus gitu. Kalau di sini kebetulan Junior itu karakternya dia lebih ke kayak cool kid yang yang muda. cool. Iya, anak muda. Oh ya, anak Cinta muda. kan Cinta kan dewasa. ceritanya udah bapak-bapak ya? Iya, ceritanya udah bapak. Aku Kalau dia kayak lebih- dulu kayak ya bapak. Iya, cuman kalau Junior tuh kan cerita di sini lebih anak muda, terus dia lebih cool, lebih adem, walaupun emosian juga kalau misalnya udah berhubungan dengan musuhnya, apalagi berhubungan dengan saudara kembarnya segala macam, emosian juga, cuman beda gitu cara pembawaannya. Dia lebih karakter gimana sih anak kuliahan yang kayak ya gue ketemu lagi. Tapi sebenarnya cara aku belajar sama Cinta tuh sampai mirip sama, karena aku sama Cinta sering sharing kita sering ngobrol gimana maininnya dia, gimana mainin aku gitu. Jadi kita saling belajar, jadi otomatis cara kita bermain tuh hampir mirip lah. Kalau Maksudnya- 11-12 juga, Maksudnya apa sih namanya? Metode kita hampir mirip lah, karena kita sering ngobrol. ya 11-12 deh sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya apa namanya Cinta juga sering ngobrol ya sama Junior ya di rumah. Ya iyalah, di kakak gimana? Oh iya, maksudnya masih soal acting. Bahas soal acting juga gitu ya kan? Iya, benar. Kan kita otomatis saling sharing. Sekarang juga adik Ya, aku saling sharing. entertain juga. William berapa kali kita ngobrol, aku juga. Ya karena aku udah mungkin ada pengalaman, cerita ada pengalaman. Jadi pas William kita sudah coba deh, Will, gimana sih acting kayak gini ya. Kita ngobrol lagi. Kayak coba lu lebih main ini gitu. Dapat Ya. kerjaan. Sharing aja, saling sharing gitu. Dapat Iya. kerjaan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Silakan, mau siapa dulu yang jawab? Pertanyaan kedua tadi masalah keseru-seruan di lokasi ya. Iya. Lagi banyak banget. Aduh, aku susah ceritain, tapi semuanya seru malah. Iya. Karena kru, pemain, semuanya itu udah klop banget. Walaupun ini kita baru syuting sampai episode 7 atau 8. Itu kita udah klop banget. Nggak tahu entah kenapa, aku sama mamaku juga masih nyaman banget. Sama papaku juga. Dia sama papanya aku udah lihat chemistry-nya enak banget. Jadi emang udah nyaman semua. Jadi kita bercanda aja. Hampir tiap hari kita bercanda mulu. Pas tapi on cam ya oke. Serius. Tapi kadang-kadang Bahkan ada sering. juga. Kita Sering banget kita kayak nggak tahu kenapa, mungkin karena didukung dengan cuaca yang panas, terus kita semua ramai di satu tempat. Kadang-kadang jadi kayak kebawa lucu gitu loh semuanya. Jadi sempet ada kayak beberapa scene yang kita kayak sampai harus nunggu bentar dulu, semuanya ketawa dulu kayak itu. main sempat tuh si Ovan ada. Jadi adegan dia udah gila. di kita- Tongsten. Oh ya udah gila. Di Tongsan. Itu kita adegannya lagi aku, dia sama si Tando. Edin yang lagi serius-seriusnya. Terus dia di belakangan, tapi dia agak mundur-mundur gitu. Terus tiba-tiba dia langsung kayak, kakinya nyangkut di kayu. Di kayu. Beneran lainnya kayak gini lagi kayak Iya kayak kartun. iya makanya, tapi lucu banget jadinya tuh kayak kita semua tuh nggak bisa berhenti ketawa. Terus kayak take tuh harus kayak serius nih, take terus abis itu kalau ngeliat kesana terus seperti gitu lagi. Jadi kayak sebenarnya keseruannya adalah ya mungkin kalau kita Iya. lagi rame-rame, lagi ketemu rame-rame itu it's always fun, it's always a story, there's always a story. Oke, terima kasih. Aku nyaman banget sih. Semoga terus kayak gini. Oke, amin. Ada kecelakaan nggak sih di lokasi syuting pada saat adegan motor-motoran kalian? Enggak. Kebetulan kita aman semua sih ya. Aman. Kan kita emang udah ada orang yang Ya. yang orang yang expertnya gitu, Mm-mm. istilahnya orang yang udah pengalamannya, udah orang yang ngejagain supervisor ya kita. Itu udah ada orang yang bisa. Dan emang Jadi- harus aman gak sih, harus dijagain aman. Apalagi kita kan, ini kita ekstrim banget nih, sering banget banyak adegan ekstrim. Jadi kayak bener-bener super duper total gitu loh dijagainnya. Apalagi pemain, kita nggak boleh sama sekali dikasih kayak ngelakuin something deh. Kemarin aja aku ngelakuin sesuatu kan. Jadi ada adegannya aku fighting sama si Nando. Itu cerita aku ngejepit di sini, kakiku masuk, terus aku gelantungan di sini. Itu sebenarnya dibilang pakai stand in. Terus aku pengen nyoba. Tuh jangan. Dan bener-bener mereka kayak nggak pengen banget karena kan takut kenapa-napa. Bener. Cuman emang aku yang maksa, jadi aku mau. Tapi emang kan aku yakin aku bisa gitu loh. Kalau aku nggak bisa, aku pasti bakal udah. Akhirnya kamu Akhirnya aku ngelakuin bisa. Wih, keren. Foto di sini bisa. kayak Jadi Jadi emang- Kalista juga meskipun baru bawa motor, coba belajar motor, nggak pernah ada kecelakaan apa-apa ya di lokasi ya berarti ya? enggak sih.
Ya, nggak tahu kenapa kayak lancar-lancar aja sih, langsung nggak ada kecelakaan apa-apa. Dan aku juga waktu bawa motor tuh ada bodyguard gitu, jadi kan aku diajarin di lapangan kosong gitu kan. Terus aku di depan, terus aku diajarin dulu nih gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau udah lancar baru aku dilepas, mulai jalan pelan-pelan. Di samping kanan kiri tuh motor semua sampai belakang, jadi kayak ada bodyguardnya banyak gitu. Aku kayak ngerasa jadi ketua geng motor di belakang. Beda banget sama Lula ya. Oh iya dong. Oke. Enak mainin kemana? Nah, Jadi kamu yang nanya. Ayo loh. Mau dijawab apa enggak? Oke. Beda ya, tantangannya juga beda kan ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Junior. Kan ini ceritanya Junior ini kan memerankan Elvano ya, yang juga punya saudara kembar namanya Alvaro. Yes. Artinya kan Junior ini memerankan 2 karakter. Nah, itu sempat kesulitan nggak sih Junior? ya lumayan sih, maksudnya emang ini pertama kali juga aku dapet karakter yang kembar gitu kan. Dan kalau kalian nonton mungkin yang episode 1 itu ada yang bahkan adegan pegangnya gitu, ada adegan megang dan itu kelihatan banget. Itu prosesnya lumayan, itu ada 2,5 jam kali ngelakuin itu. Satu scene doang itu. Oh iya. Emang karena ribet banget gitu, jadi makanya kalau misalkan untung nggak dibikin 100 episode kembali mulu ya, capek juga itu. Lumayan ya. Tapi untungnya kebantu juga karena dia dibikin meninggal, jadi sedihnya ceritanya jadi dapat sedih banget gitu. Lumayan sih. Dan aku berapa kali ngomong Pak Akbar, aku maininnya itu kelihatan nggak sih perbedaan karakternya? Aku nggak pengen kayak ngelakuin adegan kembali nih, tapi Alvano sama Elvano cuman perbedaannya di look doang. Aku nggak pengen kayak gitu kan. Aku pengen aku maininnya juga harus beda. Itu yang susahnya. Jadi makanya aku sering ngobrol sama Pak Akbar masalah itu juga. Aku sering di rumah coba deh, aku mainnya gimana ya. Dan aku mainnya gitu, si Alvano itu yang tipikal yang agak selengean, agak boy gitu. Kalau misalnya yang Alvaro ya yang agak culun, ngomongnya juga agak tone down banget lah, ya melas. Makanya aku lebih suka sama Alvaro sebenarnya. Alvaro tuh lebih ganteng. Ntar muncul lagi loh di episode 9. Oh iya. Terusnya muncul lagi nih. Waduh. Kata siapa nggak sih? Ya kali hidup lagi. Gimana udah hidup lagi, cuma pengennya di spotnya sama Alvaro aja. Itu kan karakternya beda banget. Pernah nggak Junior keserimpet gitu, salah gitu? Justru karakternya Elvano yang diperanin pada saat Alvaro. Enggak sih, untungnya enggak, karena episode 1 kita kalau syuting episode 1 kita masih ada waktu soalnya. Iya. Syutingnya masih ya udah deh, satu scene agak lamaan enggak apa-apa gitu. Belum kejar-kejaran banget ya. Oke deh. Sekarang pertanyaan dari Mbak Naomi Tabloid Nyata untuk Kalista. Kalista kan sudah cukup lama memerankan karakter Lula di sinetron BHSI. Apakah Kalista tidak mengalami kesulitan saat harus melepaskan karakter tersebut dan masuk ke dalam karakter Nika yang berbeda jauh dengan Lula? Silakan. Oke. Jago dia mah. Enggak, untuk Lula dan Nika, menurut aku sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sih. Apalagi kalau misalnya dibanding sama Lula episode pertama ya. Kalau misalnya sama Lula episode terakhir itu beda banget. Beda banget. Terbalikan. Cuman kalau misalnya sama Lula episode pertama, I don't think it's that different. Tapi emang nggak begitu susah sih, karena emang aku suka juga sama karakter lu juga kan? Kata siapa? Oh enggak ya? Dia saking jagonya jadi aku mikir itu karakter dia. Iya, udah mendalami banget ya. Aku kan sih kalau kalem dari mana aja. Oke, lanjut. Ya, jadi menurut aku nggak susah untuk pindah dari Lula ke Nika, walaupun awal-awal aku malah suka kayak ngerasa kayak ini Lula banget nggak sih gitu, kayak nggak ganti. Akhirnya aku kayak di rumah tuh sambil baca tuh sambil kayak mikir gitu kayak oke, ini enaknya gimana ini. Aplaus dulu. Jangan lo ada pemainnya benar-benar. Suka ke bawah-bawah Lulanya nggak? Kadang-kadang. Enggak, maksudnya ke bawah Lula sih enggak. Cuman di otak aku tuh kayak suka kayak Lula sih gitu. Cuman I think because of this scenario, karena emang aku waktu episode 1 tuh mirip banget sama Mika sekarang yang kayak perselengean segala macam. Walaupun ada perbedaannya adalah ya bedanya di sini aku di tomboy aja. Cuman kayak kalau misalnya kayak ribut kayak asal nyerocos segala macam itu kayak it's
similar, mirip-mirip gitu. Oh, mirip-mirip. Ya, mirip dengan Lula yang awal-awal ya. Ya, oke. Oke, udah terjawab ya Mbak Naomi. Sekarang pertanyaan untuk Junior. Tadi kan Junior juga udah cerita sering sharing soal dunia acting sama cinta ya kan. Nah, sebenarnya yang masuk ke dunia adu acting lebih dulu itu cinta atau Junior? Dan siapa yang saling membawa atau sama-sama semuanya punya passion di dunia acting? Kalau masuk dunia acting itu sebenarnya awal dari Bali itu aku sama nih. Itu kondisinya itu situasi waktu itu aku kelas 2 SMA. Cinta kelas 3 udah lulus nih. Jadi karena dia lulus duluan, aku masih libur karena waktu itu libur kelas 2 SMA libur. Udah aku seminggu ke Jakarta, dia udah berangkat masuk ke Jakarta. Yeah. Jadi aku seminggu di Jakarta, aku balik lagi nyelesain kelas 2. Kelas 2 kan kelas 3 lulus lebih awal kan? Iya. Yeah. Nah, jadi aku selesai kelas 2 itu cuma beda aku sama Cinta kayak sekitar 2 bulan kan, 3 bulan, 2 bulan. Oh, gitu. Cuma beda dikit doang sih. Balik lagi ke Jakarta, Junior langsung masuk ke dunia acting. Sempat masuk dulu banget kayak 4 tahun lalu, hampir 5 tahun kali ya. Itu aku main sinetron 1 episode dikeluarin. Oh gitu. Iya. Karena memang main itu jelek banget sih. Oh gitu, terus. Main 1 episode habis itu keluarin aku soalnya nggak di-calling. Aku ngeliat temen-temen gue syuting. Wadaw, kau nggak di-calling. Terus udah lama 3 hari, terus habis itu aku nanya manajer aku, Kak, aku nggak ada syuting. Kamu dikeluarin? Oke. Itu pengalaman sih, itu pengalaman yang menurut aku berharga sih, karena itu yang bikin aku jadi kayak, ih, nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh kayak gini nih. Jadi motivasi malah ya. Iya. Oke. Masih ada lagi teman-teman media yang mau bertanya? Silakan. Langsung dibuka aja audionya kalau mau bertanya. Silakan. Silakan. Jangan sungkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal. Harian Suara Merdeka. Apa? Pertanyaan Iqbal dari Suara Merdeka. Ya. Kalian berharap sinetron ini akan tayang sampai berapa episode? Wah, 10.000. Wih, amin. Jangan 10.000 dikasih itu, kata tua nanti. Makanya berapa tahun? Aku berharap 2.000. Oke. Kalista? Aku ngikutin ya. Karena nggak mau nanti kalau misalnya kita beda nggak capai tujuan dong. Kita kan harus bisa. Asik. Bisa banget ngomong. Sejak kapan dulu jadi bijak? 2.000 juga oke. 3.000 juga nggak masalah. 4.000. Mudah-mudahan ya semakin di. Aku sih berharap yang penting penonton suka aja dulu. Ya benar. Yes. Yang penting sampai ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Windy, pikiran rakyat Mbak Windy lagi. Khusus buat Kalista, gimana rasanya belajar aksi tong setan? Tong setan itu motornya tadi itu kan. itu dia emang hebat banget sih, aku nggak ngerti ya. Dia belajar seminggu, tiba-tiba langsung muter-muter di atas. Aku nggak, buset Cak, keren banget. Aku kaget, shock. Oh nggak, aku baru acting nggak? Nggak, actingnya Junior kayak gitu, jadi fans pada percaya dikira aku beneran muter-muter tong setan yang nggak bakal dikasih. Dia suka ngomong kayak gitu, jadi akhirnya semua orang percaya. Oh jadi Kalista tuh nggak pakai setan di tong setan muter-muter. Oke, no, it's not me. Aku cuman palingan di bawah-bawahnya gitu buat shot-shot aku. Kasih tahu dong ceritanya gimana pengambilannya. Iya, boleh. Kasih tahu dong. Pengambilannya gimana? Itu pun karena kan di tong setan itu kan kecil dan itu tempatnya berbahaya. Dan motornya motor trail kan? Bukan, itu motor modifan lah pokoknya. Motor modif yang kayak nggak ngerti deh, aku aja nggak tahu cara tempat ini kuncinya aja gitu. nggak ada. Jadi kayak itu tuh motornya aku sendiri nggak bisa nyalain aja, nggak bisa buat gas aja. Iya, buat gas aja tuh aku nggak bisa. Jadi tuh nggak, cara pengambilan tuh aku duduk di atas motor nih. Terus cara muter-muterin di bawahnya itu adalah semua orang dorong aku dari belakang. Jadi ada yang narik, ada yang dorong, terus kita muter, terus kamera muter gitu. Jadi kayak ya mau gimana ya, daripada aku beneran belajar terus aku jatuh kan, terus tiba-tiba nggak bisa syuting, daripada selangkah ya kan. Aman aja, yang penting. Jadi kita lah didorong dari belakang, terus shotnya dari sini muter, ke orangnya ikut muter, pelan ikut muter. Tapi kan ada blower, jadi bisa ada blower dari depan. Terus kita